teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Bicaranya ceplas-ceplos apa adanya. Memang karena saya ini kan bermarga Gultom, cuman karena lahir di Erambu di atas perbatasan itu, jadi karakter yang terbangun itu memang timur banget gitu. Tapi kita bisa memilih mau menjadi apa, berdampak bagi siapa, dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Mau sebanyak apapun networking, tapi yang paling penting kita punya integritas. Benar. Tamu kita di Pro 2 FM Sepapua, di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena. Ya, selamat sore teman Pro 2 di mana saja berada. Salam jumpa bareng saya Gus Wahyu dari Pro 2 RRI Merauke. Untuk siaran berjaringan kita sore ini tamu kita. Untuk tamu kita edisi hari ini 18 Juni 2024 spesial obrolan pasca pemilu nih teman Pro 2. Agak berat-berat dikit gak apa-apa ya, kalau biasanya kita ngobrolin prestasi, kali ini kita ngobrolin soal pemilu dikit-dikit pasca pemilu Februari 2024 yang lalu. Tapi selamat sore dulu buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin tamu kita sore ini dari Pro 2 RRI Merauke. Teman Pro 2 yang ada di Jayapura, yang ada di Serui, Wamena, kemudian yang ada di Biak dan juga Nabire. Apa kabar semuanya di sana? Semoga semuanya kabar baik. Ya, selain bisa dengarkan juga di 96,8 yang di Merauke ataupun RRI Digital, kamu juga bisa menyaksikan langsung di YouTube kita. Jangan lupa yang belum subscribe dan juga like video ini bisa langsung menuju ke YouTube RRI Merauke. Bareng saya Gus Wahyu sore ini di studio podcast RRI Merauke sudah bareng bintang tamu. Tentunya tamu spesial, datang jauh-jauh dari Jakarta ya. Karena beliau ini adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI periode 2022-2024 yaitu Jeffrey Gultom. Saya sapa langsung Abang Jeff, selamat sore. Selamat sore Bang Agus. Selamat datang di studio podcast RRI Merauke. Terima kasih banyak untuk undangannya. Iya, sepertinya baru pertama kali di Pro 2 atau? Benar, baru pertama kali. Dan sebagai rasa kebanggaan gitu loh, menjadi rasa terhormat bisa diundang di sini. Ya sebenarnya bukan orang baru ya, maksudnya di Merauke ya. Sebenarnya aku mana kompleks. Ada kompleks ya betul. Tapi berkarirnya luar biasa, ini semoga bisa menginspirasi teman Pro 2 yang ada di Papua. Mungkin Abang boleh nyapa nih buat teman-teman mungkin juga para kader-kader GMKI ya yang ada di Papua, yang ada di Jayapura Bang. Betul. Nabire, Serui, Wamena dan juga Biak. Baik, selamat sore kawan-kawan masyarakat di tanah Papua, khususnya kader-kader GMKI di seluruh tanah Papua. Kiranya tetap sehat dan terus semangat dalam beraktivitas. Benar sekali. Ini kita pinjam dulu ya ketua umumnya di Pro 2 RRI Merauke. Kita ngobrol seputar peran serta mahasiswa dan juga pemuda ya dalam pembangunan pasca pemilu. Karena kita tahu pemilu 2024 baru saja usai Februari lalu. Yang pasti Abang Jeff dan juga teman-teman semua di GMKI, apalagi Abang di Jakarta ya. Iya. Itu tidak lepas dari fenomena hiruk pikuknya pemilu. Benar. Dari pra sampai pasca ya Bang. Iya benar. Tapi sebelum ke sana kita penasaran karena ini mumpung ada ketua umumnya di Pro 2, kita pengen ngulik-ngulik dikit lah soal GMKI, boleh ya? Boleh Bang Agus, boleh. Mungkin Abang boleh share dikit sama teman-teman Pro 2 yang belum kenal lebih dekat soal GMKI. Apa visi misinya GMKI itu? Kalau di Merauke mungkin ya kita tahu lah aksi nyata atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh GMKI di Merauke banyak ya. Tapi secara keseluruhan, secara nasional dari pengurus pusat sendiri, programnya atau arah dasar kebijakan organisasinya itu seperti apa Bang? Silahkan. Jadi sebenarnya kalau GMK ini kan sudah termasuk organisasi kemahasiswaan yang tua. Dia sejak 1932 kemudian meleburkan diri menjadi GMKI 9 Februari 1950. Salah satu pendirinya adalah Dr. Johannes Lemena yang juga merupakan tokoh negarawan di Indonesia, salah satu orang yang dipercaya oleh Pak Presiden Bung Karno pada saat itu dan juga merupakan inisiator pendiri Puskesmas dan Menteri Kesehatan pertama dan juga beberapa kali sempat menjadi PJ Presiden Indonesia. Beliau berasal dari Maluku, Ambon. Kalau untuk saat ini GMKI di Indonesia itu ada sekitar 118 cabang dari Aceh sampai Merauke. Untuk di tanah Papua kita ada sekitar 16 cabang di seluruh tanah Papua.
Nah khususnya di Merauke saya dulu berkarir dari GMKI Merauke, kemudian lanjut S2 di Universitas Indonesia, kemudian bersama-sama pengurus pusat GMKI, setelah itu bertarung di GMKI 1, terpilih di Kongres Manokwari tahun 2020, lanjut lagi di tahun 2022 Kongres di Toraja. Jadi sudah 2 periode saya ini, agak lain memang, agak lain. Makanya kalau dari Merauke sebenarnya saya senang ketika mengharumkan nama daerah, kemudian bisa membantu beberapa kepala-kepala daerah untuk mengakses untuk bantuan kementerian dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat tentang GMKI, salah satu misinya mengajak dan membina mahasiswa untuk pengenalan pada Yesus Kristus dan juga mengabdi bagi bangsa dan negara serta masyarakat. Kalau untuk program-program di nasional, semasa saya juga banyak terobosan-terobosan yang belum pernah dibuat juga oleh mantan-mantan ketua umum, dan beberapa program yang menyentuh misalnya beasiswa atau bantuan pendidikan untuk kader-kader GMKI yatim piatu senilai 1 miliar, kemudian beberapa sekretariat permanen, ada 3 di masa periode pertama, dan ini kemudian di masa periode kedua juga ada 3 lagi, dan bantuan pendidikan sekitar 650 juta untuk akselerasi sumber daya manusia. Kemudian kita beberapa banyak juga kerjasama dengan pemerintah, termasuk beberapa yang sudah kita garap dengan kedutaan besar, dan sekarang fokus saya terakhir mempersiapkan kongres untuk selanjutnya begitu. Untuk selanjutnya. Mau mencalonkan lagi? Oh, saya kayaknya cukup lah, karena menurut saya sudah banyak energi yang saya habiskan dan juga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan untuk bisa menata diri. Kalau menata organisasi kan kita sudah cukup tuntas. Benar. Tinggal menata diri nih, Bung. Menata diri ya. Dan Merauke ini sekarang setelah saya masuk ke nasional cukup berkembang, banyak dapat sorotan. Dan saya senang ketika Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2016 kalau nggak salah, tahun 2022 tentang pemekaran provinsi, kalau saya tidak salah Papua Selatan menjadi provinsi yang sebenarnya dari dulu perjuangannya, dan setelah terwujud saya harapkan tadi kaitannya dengan pemilu, saya pikir untuk ke arah sana siapapun pemimpinnya bisa dapat memberikan kemajuan bagi masyarakat. Oke, tadi Abang juga sudah sempat sebutkan beberapa program bagaimana memberdayakan pemuda dan juga masyarakat dengan dana yang cukup besar dari pusat ya. Nah, bagaimana memastikan program dari pusat dan juga program teman-teman kader GMKI, pengurus GMKI yang ada di daerah itu bisa berjalan selaras gitu, Bang? Saya pikir perlu fungsi kontrol dan juga keseriusan antar stakeholder. Jadi pengurus pusat GMKI terus berkoordinasi dengan teman-teman di cabang jika ada kerjasama program dengan pemerintah, baik itu di pusat dan juga di daerah. Saya pikir GMKI sudah banyak berkontribusi untuk negara ini, dan khusus di tanah Papua, karena saya sebagai anak Merauke tentunya suatu hari nanti saya berharap bisa kembali lagi. Nah, saya kan sudah pergi dari Merauke. Benar. Nah, kayak lagu Elo itu, pergi untuk kembali. Pergi untuk gitu kembali. loh. Jadi pengen balik lagi ke sini. Balik lagi di sini. Biar jauh merantau kemanapun, tapi kalau lahirnya di sini ya tetap aja gitu ya. Betul, Bung Agus. Karena saya sebenarnya tidak bisa melupakan pengalaman yang saya terima di GMK, khususnya setelah menjadi ketua umum. Saya banyak impian-impian yang dari kecil itu akhirnya terwujud. Misalnya saya studi banding di Belanda, Swiss, Prancis, Belgia, kemudian mengikuti satu-satunya pemuda Indonesia ajang World Student Christian Federation di Berlin, Jerman. Jadi bayangkan anak Merauke ini, kalau bilang anak Rusa ini sudah cigi barang itu, sudah bisa sampai sana begitu. Kalau bukan karena GMKI. Kalau bukan karena GMKI saya pikir. Dan kemurahan Tuhan pasti ya. Betul, betul Bung Agus. Ya, tapi luar biasa, ini pengalaman yang mungkin Abang bisa jadikan sebagai motivasi yang diteruskan ke kader-kader GMKI yang ada di daerah ataupun juga yang ada di pusat ya, betul, untuk sama-sama bisa bergerak maju. Dan kaderisasi itu penting banget. Benar kan Bang, pasti setuju ya. Benar banget. Untuk bagaimana bisa terus mengakselerasi program-program dari kepemimpinan kepengurusan sebelumnya sampai ke kepengurusan selanjutnya begitu. Iya. Tapi kalau saya baca-baca sebenarnya GMKI ini kan berjalan beriringan dan selaras dengan pemerintah dan juga gereja. Dalam artian
ya sama-sama, nggak bisa gereja sendiri tanpa pemerintah saja yang diprioritaskan nggak mungkin ya, karena ini kan organisasi kemahasiswaan gereja ya, jadi berjalan bersama-sama. Nah, bagaimana selama ini proses visi dan misi program kerjasama antara GMKI dan juga pemerintah? Ya. Jadi saya pikir peran penting kita sebagai anak muda, apalagi sebagai organisasi kemahasiswaan dan gereja, memang betul yang Bung Agus bilang, tidak bisa dikesampingkan satu hal antara pemerintah dan juga gereja. Nah, dalam kaitannya sebagai mitra kritis, sebagai GMKI, ketika ada persoalan di masyarakat, entah di daerah ataupun di pusat, wajib hukumnya memberikan masukan yang kritis dan membangun sebagai problem solving gitu. Tetapi ketika ada keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi di periodisasi zaman Bapak Presiden Jokowi ini, banyak sekali prestasi-prestasi dalam pembangunan. Walaupun di sisi lain masih banyak kekurangan, itu wajar. Jadi GMKI harus berada di tengah-tengah sebagai mitra kritis untuk memberikan solusi ketika ada persoalan, tetapi juga memberikan dukungan ketika hal itu bagi kemaslahatan umat. Saya pikir begitu. Benar, jadi memang harus benar-benar akselerasi antara program GMKI dan juga pemerintah begitu ya, berjalan bersama-sama untuk bisa memaksimalkan seluruh program-program kerja dari GMKI baik di pusat maupun di daerah. Nah, saya sempat ngecek di IG-nya PPGMKI ini kan rupanya bulan Februari kalau nggak salah ya, baru puncak peringatan 9 Februari 1950. 19 Februari 1950. Artinya tahun ini 74 tahun nih, Bang. Ya, benar. Nah, perjalanan melihat 74 tahun sampai dengan tahun 2024, Abang dua kali periode gitu. Gimana nih, Bang? Boleh cerita nggak sih kemajuan-kemajuan apa yang sudah dirasakan oleh GMKI, dan tentunya selain kemajuan kita tidak boleh lepas dari introspeksi diri. Kekurangan-kekurangan apa saja sih yang ada di GMKI gitu. Baik, Bung Agus. Jadi 74 tahun ini kan usia yang tidak mudah. Ibarat sebuah kapal, kalau kami biasa kader GMKI bilang rumah biru. Kapal yang sudah 74 itu kan kayu-kayunya itu kan udah mulai lapuk gitu. Tapi harus terus berlayar begitu. Jadi sama seperti ungkapan yang mengatakan bahwa kapal itu dibentuk bukan untuk bersandar di dermaga, tapi untuk berlayar mengarungi ombak-ombak besar. Nah, GMKI di usia 74 ini banyak sekali tantangan dan juga pergumulan, dan setiap ketua umum dari masa ke masa itu punya tantangan-tantangan yang berbeda. Benar. Tetapi menjadi ketua umum itu harus memberikan legacy yang baik, sehingga ketika orang membicarakan periodisasi ketua umum, siapapun bisa menjadi ketua umum, tapi persoalannya legacy apa yang ditinggalkan sehingga bisa membekas gitu. Nah, saya berharap memang di usia ke-74 apalagi menuju ke 75 tahun, pada akhirnya nanti siapapun yang menjadi ketua umum harus mengkolaborasikan semua kekuatan yang ada, potensi kader, untuk memberikan banyak prestasi-prestasi dan juga terobosan-terobosan baru, khususnya bagi peningkatan sumber daya manusia di kader itu, dan juga yang paling penting mendistribusi kader-kader untuk bisa berada pada posisi-posisi strategis yang juga bisa mempengaruhi policy, sehingga bisa mendapatkan kebijakan atau keputusan-keputusan yang baik bagi masyarakat, gereja dan perguruan tinggi. Oke, itu sebenarnya harapan juga untuk pengurus selanjutnya. Iya, gitu betul. Ya. Seperti apa harapan-harapan itu semoga bisa terrealisasi dengan nantinya kepengurusan yang baru. Tapi tentunya teman-teman di seluruh Indonesia, kader-kader GMKI pastinya juga mengapresiasi 2 tahun bersama Abang ya. Tentunya ada banyak perubahan, ada banyak kemajuan. Tapi di sisi lain juga kita mungkin yang di luar dari GMKI penasaran juga, sebenarnya seperti apa sih GMKI ini mensupport gereja, dalam artian ini loh pemuda penerus gereja, tetapi juga pemuda penerus bangsa yang tidak boleh lepas dari kedua-duanya gitu, Bang. Iya. Jadi sebenarnya dulunya memang GMKI itu hidup dari pendalaman Alkitab dan juga diskusi-diskusi. Jadi para founding father, misalnya Dr. Joris Menala pernah mengatakan bahwa GMKI menjadi pelopor dari semua kegiatan-kegiatan ibadah, sehingga terpusat dia
Nah, peran GMK dari masa ke masa untuk khususnya bagi gereja memang sudah kewajiban. Seperti misalnya ketika ada pendirian gereja yang sulit ataupun ketika gereja sudah berdiri kemudian ada beberapa ormas mungkin yang mengganggu dan lain sebagainya, ya GMK menjadi problem solving gitu. Saya punya banyak pengalaman. Seperti satu gereja misalnya dulu di HKBP Kubang di Riau sempat ditutup oleh beberapa ormas-ormas tertentu, tapi kita mengadvokasi dan akhirnya masih bisa jalan. Di beberapa kasus lagi di daerah-daerah juga ketika ada laporan dari teman-teman di cabang, saya pikir teman-teman pengurus pusat memberikan atensi yang baik dengan kekuatan networkingnya untuk bisa di tengah-tengah menjadi solusi. Jadi kemudian beberapa misalnya pengalaman saya waktu di NTT Badai Soroja misalnya, kita mengumpulkan sumber daya untuk bantuan bagi gereja-gereja ataupun tempat-tempat pendidikan yang terdampak dari Badai Soroja itu, sehingga kita terjun langsung. Beberapa daerah misalnya kena banjir bandang, dan saya pikir GMK dari masa ke masa punya pergumulan masing-masing, dan tentunya sebagai ketua umum di tiap masa itu pergumulannya berbeda-beda. Apalagi saya ini udah 4 tahun sebagai anak Merauke, cukup bangga juga dan juga cukup punya energi yang besar menghadapinya. Sampai kalau misalnya saya agak buka baret ini, kelihatan rambut saya sudah mulai agak menipis. Tapi boleh cerita gak sih, kan abang dari Merauke, dari timur, kemudian ketemu teman-teman di PP ya, di pusat, itu kan beragam daerah pastinya dengan karakter yang beda-beda. Kita mungkin orang Indonesia Timur lebih lugas kalau kata kalau ya tidak. Terus nadanya mungkin agak tinggi. Gimana tuh Bang awal-awal, boleh cerita dikit lah? Iya. Memang karena saya ini kan bermarga Gultom, cuman karena lahir di Erambu di atas perbatasan itu, jadi karakter yang terbangun itu memang timur banget gitu. Jadi ketika datang ke Jakarta, orang tidak melihat saya sebagai orang Indonesia yang bersuku Batak, cuman lebih kepada timurnya, ya anak Merauke ini begitu. Jadi bicaranya ceplas-ceplos apa adanya, dan ketika marah ya marah, ketika baik ya baik gitu. Cuman selalu saya memberikan masukan. Sebagai anak-anak muda yang mau berkecimpung di GMKI atau OKP lainnya, tentunya kita punya modal untuk bisa terus maju, tapi harus punya passion atau gairah. Seperti bilang, without passion you don't have energy, katanya. Without energy you have nothing. Jadi anak-anak aktivis muda ini kan hanya punya modal semangat nih Bung Agus, tetapi dibarengi juga dengan kedisiplinan. Karena kelemahan aktivis ketika berhasil atau tidak berhasil itu salah satu faktor adalah kedisiplinan. Kadang anak-anak aktivis ini dia tergiur atau terlalu terhanyut dengan banyaknya diskusi sehingga tidak disiplin dalam hidupnya. Buat kegiatan misalnya jam 9 pagi, mulainya jam 11. Bangun pagi aja kadang susah. Nah, kadang orang kan sampai saya sindir, kalian mau kaya, mau hebat, tapi bangunnya susah, itu kan agak sulit gitu, kayak jauh panggang dari api. Nah, saya pikir sebagai anak-anak yang hidup atau lahir di daerah timur ini, kita hanya punya etos kerja, semangat. Jadi merasa diri terus haus tentang ilmu pengetahuan, kemudian networking, sehingga kita punya nilai lebih daripada teman-teman di wilayah barat. Oke, artinya ketika abang dari daerah kemudian ke pusat itu tidak ada semacam apa ya, culture shock gitu, ketemu dengan teman-teman yang di sana yang mungkin halus-halus, ngomongnya pelan-pelan, atau boleh dibilang lambat-lambat gitu ya. Awalnya sih gugup Bung Agus, karena saya datang dari kota kecil di ujung timur Indonesia ini ke ibu kota negara yang begitu besar, tetapi tidak punya supporting system yang kuat, senior-senior yang ada di Jakarta. Beda misalnya dengan cabang Medan, cabang Manado, cabang Kupang, cabang Jakarta atau cabang Ambon, kan banyak sekali potensi kader. Tapi ketika kita datang dengan sendirinya, kayak rusa itu baru di hutan luas, jadi bebas aja mau lari kemana, nggak ada yang bisa. Adekku kesini, adekku kesini ngarahkan. Jadi kita memang datang sendiri, belajar sendiri, otodidak begitu. Ya tadi saya bilang karena hanya punya passion saja gitu. Ya saya tentunya dari dulu memang termotivasi dengan
banyak-banyak mentor dan juga bacaan-bacaan yang membuat saya punya kepercayaan diri yang lebih gitu. Karena tentunya mau sebanyak apapun networking, tapi yang paling penting kita punya integritas. Benar, harus ada integritas dalam diri ya. Iya. Tapi abang tadi bilang abang punya passion dan juga percaya diri untuk bisa sampai di pucuk pimpinan kalau boleh dibilang, dan seperti sekarang ini posisinya. Tapi mungkin teman Pro 2 di Papua juga penasaran termasuk saya ya. Boleh cerita dikit keluar dari GMKI, maksudnya abang sendiri secara pribadi gitu. Oke. Gimana sih sampai bisa nyemplung ke GMKI awalnya dari Merauke, kemudian kok mau lanjut lagi ke pusat gitu? Tidak banyak anak muda yang mau terlibat dalam organisasi gereja ya gitu. Betul. Ya. Ya. Nah, saya juga di momen ini menghimbau khususnya kawan-kawan GMKI yang ada di tanah Papua, lebih khusus lagi di Merauke. Saya hanya mau kasih tahu bahwa kita boleh menjadi mahasiswa yang aktif di kampus, tetapi belajar kepemimpinan itu harus belajar di organisasi apapun itu. Ya kalau misalnya di Katolik ada PMKRI yang mungkin nanti bulan Juli ini ada kongres se-Indonesia nih tanggal 7. Nah di Protestan ada GMKI, di Muslim ada HMI, ada PMI, ada GMNI. Karena lewat GMKI atau OKP lainnya kita bisa punya banyak networking. Misalnya saya nih basicnya lingkungan. Tapi ketika masuk di GMKI ada yang basicnya hukum, ada yang basicnya pertanian. Nah di situ kita kumpul, perluas jejaring. Karena kita tidak bisa memilih lahir dari rahim presiden misalnya. Betul. Kita tidak bisa memilih lahir dari rahim bupati, wali kota, gubernur. Tapi kita bisa memilih mau menjadi apa, berdampak bagi siapa, dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Oke, jadi itu yang menjadi motivasi ya. Jadi motivasi. Kenapa tidak kalau ada kesempatan? Dan ada kesempatan. Jadi tentunya- rugi sekali. Betul. Contoh misalnya Menteri Bahlil Lahadalia, belajar dari Papua. Betul. Dia di HMI, kemudian lompat ke HIPMI, habis itu lompat lagi berjejaring sebagai pengusaha hebat, kemudian masuk tim sukses jadi orang kepercayaan presiden hari ini. Dan karakter orang timur itu ketika jadi diberikan kekuasaan itu beda sama wilayah. Bicara ceplas-ceplos apa adanya. Karena kita di pemimpin-pemimpin negeri ini terlalu banyak retorika, teori, tetapi mengeksekusi itu susah gitu. Iya. Oke. Jadi ngomong apa adanya ya. Ngomong Fakta apa adanya. biasanya ya, fakta. Kerja apa adanya. Kalau bisa ya bisa, kalau tidak ya tidak. Walaupun terkadang menyakitkan ya. Terkadang menyakitkan begitu. Oke. Tapi jadi ketua umum pengurus pusat tuh stres nggak sih bang? Sebenarnya kalau stres ya adalah sedikit-sedikit. Dua Tapi nggak perlu periode. dinampakkan itu. Coba lihat media sosial saya, Instagram saya. Diving loh. Iya, diving sama paus. Sama paus. Itu urusan organisasi. Tapi setelah selesai bolehlah kita rekreasi Oke. gitu. Tapi maksudnya seberapapun besar pergumulan kita memimpin organisasi, Ya. apapun keadaannya, tidak perlu itu dinampakkan kepada orang ataupun di media sosial. Biar yang happy saja yang ditampilkan, sukacita aja ditampilkan, karena dunia ini tidak peduli kamu itu sedih, kamu itu berduka. Dunia itu tidak penting itu. Dunia itu hanya penting ketika melihat kamu senang. Tetapi untuk menguji persahabatan dan pergaulan atau circle untuk kedepannya itu, ketika you sedang jatuh, ketika you sedang sedih, ketika you sedang duka, lihat siapa yang datang. Itulah yang akan kamu seleksi untuk menjadi circle kamu sampai ke depan. Benar sekali. Oke, sebelum kita break ya bang, dan nanti lanjut ngobrol soal pemilu, mungkin abang bisa kasih gambaran lah, pandangan abang asalnya dari Merauke kemudian ke pusat. Gimana dengan teman-teman GMKI yang ada di Merauke? Saya datang ke sini kan acara pelantikan GMKI Merauke. Kebetulan sekarang yang pimpin anak pegunungan, anak Wamena, namanya Natilus Walilo, kemudian sekretarisnya La Bobar. Ya, saya sudah selesai ini melakukan konsolidasi juga, dan juga memberikan advice untuk lihat Universitas Negeri Musamus ini. Dulu waktu saya di GMKI Merauke itu kita lakukan demonstrasi terhadap menurut analisa kita kekurangannya, dan sehingga hari ini ketika Universitas Negeri Musamus menjadi bagus daripada yang sebelumnya, ada perubahan-perubahan yang akhirnya bisa terjadi, dan itu semua ada rekam jejak digitalnya. Kita bersama GMKI, bersama HMI dan organ-organ lain, organisasi pemuda marin dan lain-lain, ya kita melakukan perubahan-perubahan kecil. Jadi bagi saya pengalaman-pengalaman yang kita lewati tentunya itu menjadi bekal hidup untuk ke depan. Jadi harus menjadi orang yang berani dan terukur, Bung Agus.
Karena di negeri ini banyak sekali orang pintar, tetapi yang berani dan terukur itu sedikit. Berintegritas itu sedikit gitu Betul. ya. Berintegritas Oke. itu sedikit. Artinya memang abang melihat pengurus yang ada di daerah khususnya Merauke ini selain berbuat untuk internal tapi juga eksternal ya. Betul, ada program GMKI mengajar misalnya Iya. anak-anak Papua di daerah-daerah sudut kota itu Betul. mereka ajari hitung, baca dan lain-lain. Kemudian beberapa lagi program misalnya tentang lingkungan, kebersihan di pantai dan banyak lagi. Jadi saya pikir tidak ada ruginya kita berorganisasi karena itu merupakan bekal hidup. Jadi life is never flat. Oke, artinya Tridharma Perguruan Tinggi karena ini kan mahasiswa, Oke. itu bisa teraplikasikan di kehidupan sehari-hari. Betul. Kemudian program misalnya juga gereja, ajaran sosial gereja, kemudian juga bagaimana dengan pemerintah itu semua bisa jalan ya. Betul. Oke teman Pro 2, kayaknya obrolan kita sangat menarik. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik, Pak Anja. bagus. Tentunya setelah jeda kita akan ngobrol soal bagaimana kaderisasi yang ada di GMKI, keterlibatan juga mungkin dalam dunia politik nih Bang. Iya. Teman Pro 2 ada di Jayapura, Wamena, yang ada di Serui, Nabire, jangan kemana-mana, tetap di tamu kita. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM